ke tim ide, nanti bakal di-share di grup gitu. Nah, sebelumnya kita mau introduksi dulu nih, di A40 itu kan ada 30 soal. Nah, biasanya sih kalau si full soalnya dari periode ke periode itu nggak beda jauh gitu, paling kayak cuma beda angka, dan sekalinya ada berubah pun paling kayak 1-2 soal aja gitu. Dan A40 bagi aku nggak yang terlalu hitungan banget kayak mata ujian lainnya, kayak misalnya matematika keuangan, matematika aktuaria, dan kawan-kawannya. Nah, kita langsung aja nih soal nomor 1. Nah, sebenarnya selain belajar untuk akuntansi ya, untuk angka 40, makin kesini tuh kalau diperhatiin pola soalnya, teman-teman juga bisa nih belajar dikit di A10 matematika keuangan, tapi nggak yang terlalu dalam banget gitu, karena udah mulai dicampur-campur nih 40 sama A10. Nah, untuk ngejawab soal kayak gini, kita biasanya langsung present aja nih, kayak diketahui apa, kemudian apa yang pertanyaannya. Nah, kita tulis di sini A6. Jadi kita tahu bahwa si nominal awalnya itu 12 juta. Jadi kita nabung nih, kita minjem uang 12 juta pada 1 Juli 2022. Nah, bunganya itu nominal X%, di mana bunganya itu jenisnya adalah compounded monthly, dan tidak terdapat biaya administrasi atau biaya lainnya. Nah, pas tanggal 30 September, saldo pinjamannya jadi 12.256 sekian. Nah, kalau misalnya di antar periode itu nggak ada pembayaran pinjaman atau apapun itu, ditanya selisih X% dan suku bunga efektif. Nah, sebelum untuk menjawab nomor 1 ini, kita harus ngerti dulu nih, bunga itu maksudnya apa sih gitu ya. Bunga itu bisa dibilang kayak imbal balik lah gitu kan, atas jasa terima kasih udah minjem uang dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa saldo pinjamannya itu awalnya 12 juta pada saat kita ngambil, yaitu 1 Juli 2022. Di mana ketika kita melakukan pinjaman kan pasti ada bunga di situ. Nah, bunga itu nominal X% compounded monthly. Nah, untuk ini, jadi kita harus ngerti bunga itu ada 2 jenis, ada bunga majemuk dan juga bunga sederhana. Nah, biasanya, yang bukan biasanya sih, jadi kayak kalau ada compounded monthly, itu maksudnya berarti adalah bunga majemuk. Nah, bunga sederhana sama bunga majemuk itu bedanya ada di gimana cara ngebungainnya. Jadi kalau bunga sederhana itu dia konstan atau flat, bunganya segitu-segitu aja tuh. Tapi kalau misal bunga majemuk itu adalah bisa dibilang bunga yang dibungakan gitu. Nah, kalau di sini kan bahasannya adalah compounded monthly. Maksudnya apa sih gitu ya? Nah, kita ngambil dulu dari kata nominal compounded. Nominal compounded itu artinya adalah bunga majemuk yang periode bunganya lebih dari 1 kali dalam 1 periode. Bisa aja kan, misalnya, kita dapat bunganya selama bulanan atau semesteran dan kuartalan dan sebagainya gitu. Itulah yang disebut dengan bunga nominal. Nah, karena dia bilang di sini compounded monthly, berarti periode pembunganya adalah monthly, bulanan. Kemudian di sini tadi bilang tidak terdapat biaya administrasi atau biaya lainnya. Nah, kita di sini tulis A1. Mungkin biasanya sih konotasinya adalah AT aja deh ya, uang akumulatifnya pada saat 30 September 2022. Nah, terus habis itu dibilang, ditanya selisih antara nilai X% dan suku bunga efektif dan pinjaman. Nah, berarti kita harus tahu dong rumusnya apa aja sih. Nah, untuk suku bunga majemuk, ini rumusnya ini. Jadi 1 plus I pangkat T. T itu adalah berapa lama si bunga itu dibungakan. Yang mana berarti T ini dalam satuan tahun. Nah, kalau misalnya ini bunga nominal, karena di sini dia bilang compounded monthly, berarti di sininya per 12 dan pangkat 12 gitu. Nah, kemudian kita kan selama minjem itu adalah 3 bulan. Berarti di sininya pangkat kita ganti 3 karena ini menunjukkan si T-nya. Gitu. Jadi diganti 3 bulan maksudnya. Terus habis itu kita bisa langsung hitung tuh bunganya karena kita menjadi si X persen ini kan. Nah, X ini adalah si bunganya. Langsung aja masukin angkanya di kalkulator teman-teman, terus ketemu adalah si X 0,085 sekian. Nah, karena kita disuruh cari berapa sih selisih antara bunga nominal sama bunga majemuk, berarti kita cari dulu nih bunga majemuknya berapa. Kita tahu bunga majemuk kayak rumusnya, kemudian compounded monthly ini. Nah, kita seterain dulu bahwa kita mencari bunga majemuk dalam 1 tahun. Nah, ini kan harusnya pakatnya 1 nih, tapi kalau paket 1 kan biasanya nggak usah dimasukin saldonya. Terus sama dengan 1 ditambah si X ini. X-nya dapat dari sini tadi,
sepakat 12. Kenapa di sini 12? Karena kita anggap bahwa ini untuk 1 tahun. Udah deh ketemu ini segini 0,08 dan kita langsung bisa cari selisihnya yaitu 0,039 seperti itu. Jadi kan 3,9% ya jawabannya, berarti adalah yang C, dia nggak nyampe 0,4%. Gitu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya mungkin langsung aja di kolom komentar gitu ya, atau langsung selak juga nggak apa-apa untuk ini. Kemudian untuk soal nomor 2 ini lebih ke teori banget tentang insurance. Jadi di sini tentang cancellation gitu. Nah, cancellation itu apa sih gitu ya? Cancellation adalah terminasi polis asuransi oleh insurer atau penanggung atau perusahaan asuransi sebelum akhirnya periode polis. Jadi kita punya polis. Periodenya misalnya dari 1 Mei 2023 sampai 1 April 30 April 2024 misalnya gitu ya. Nah, sebelum masa akhir periode polis berakhir, itu kita udah putus di tengah-tengah jalan tuh kayak gitu. Nah, cancellation itu biasanya diakibatkan 3 hal. Yang pertama pembayaran premi. Jadi misalnya kita sebagai tertanggung itu macet nih bayar preminya. Nah, biasanya pada saat kita ada macet pembayaran premi, itu nanti ada semacam keringanan gitu ya, namanya waiting period gitu ya kalau nggak salah, selama 30 hari atau tergantung pada kebijakan perusahaan asuransinya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman dalam masih range waktu itu belum bayar, it is okay gitu ya. Mungkin nanti kalau ada klaim bakal dikurangi premi segala macam itu masih aktif. Tapi kalau lewat dari itu langsung lapse polisi alias mati. Nah, kemudian yang kedua ini lebih ke pemberian informasi. Jadi kalau yang kedua misrepresentation. Jadi kita sebagai tertanggung itu menahan informasi material kepada penanggung. Jadi kita nggak ngasih informasinya. Misalnya gini, aku punya sakit jantung gitu, kita mau ikut insurance, life insurance. Nah, riwayat penyakit itu penting untuk asuransi jiwa sama kesehatan. Kita nggak bilang kita punya riwayat itu atau sebagainya. Katakanlah kita nggak ngomong gitu ya, atau memasukkan lah istilahnya. Nah, itu bisa dibilang misrepresentation. Nanti ketika kita klaim, terus kemudian dilihat nih, oh klaimnya karena sakit ini, padahal sebelumnya nggak ada. Nah, itu bisa di cancellation tuh, bisa di-terminate polisnya. Kemudian concealment. Nah, concealment ini lebih ke pemberian informasi palsu gitu ya. Jadi concealment itu kita ngasih informasi palsu supaya kita bisa jadi tertanggung asuransi itu. Jadi jatuhnya lebih ke fraud gitu. Terus kemudian ketika polis kita terminate atau tercancel, itu kita bisa renewable. Nah, biasanya sih kalau kita bisa melakukan renewable itu lebih ke pembayaran premi itu biasanya. Kalau misal bisa presentation sama konsumen mungkin bisa, tapi mungkin bakal pricing-nya atau preminya bakal lebih tinggi. Nah, dalam renewable ini sebenarnya ada 3 jenis. Yang pertama ada guaranteed renewable, jadi kita sebagai pemegang polis bisa melanjutin masa pengcoverannya selama premi dibayarkan gitu. Dan penanggung atau perusahaan asuransi itu punya hak untuk memperbaharui cakupan benefit pada tanggal ulang tahun polis. Nah, ulang tahun polis itu maksudnya kayak udah setahun berjalan atau sebagainya. Pokoknya pada saat dia mulai efektif polisnya. Kemudian non-cancelable. Non-cancelable itu sama kayak guaranteed renewable. Jadi as long as kita bayar premi, tapi bedanya insurance, penanggung atau perusahaan asuransi itu nggak bisa ngebatalin polis kita atau menolak untuk memperbaharui atau meningkatkan tingkat premi gitu aja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah optionally renewable policy. Jadi nggak ada jaminan bahwa benefit itu dapat diperbaharui, tapi asuransi dapat merubah polis dan juga menentukan kondisi yang harus dipenuhi sebelum disepakati untuk kembali polis. Jadi kalau misalnya kita mau renewable, ya biasanya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi baru bisa renewable kayak gitu. Nah, kemudian di opsi kita kan ada beberapa. Yang pertama ada renewable adoption of the policyholder. Sama guaranteed renewable itu ada ya, dan juga renewable and cancelable itu ada. Nah, yang selanjutnya adalah collectively renewable. Nah, sebenarnya jenis polisi itu ada juga yang namanya asuransi kelompok gitu. Jadi maksudnya adalah dalam satu polis itu tertanggungnya banyak.
kayak biasanya itu ketika kita bekerja, itu kan kita bakal dapat asuransi dari perusahaan tempat kita bekerja kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari asuransi kelompok gitu. Nah, jadi collectively renewable itu adalah kesepakatan renewal polis asuransi kelompok dengan kondisi di mana penanggung udah setuju nih melakukan renewal dan juga petanggung masih anggota dari asuransi. Jadi biasanya semua anggota yang ada itu tetap masih ketanggung itu. Kayak mungkin lebih ke masa polisi udah habis atau mungkin premi nggak bayar gitu. Tapi si petanggung-tanggungnya masih itu juga gitu. Nah, terus jadi pertanyaannya adalah yang mana sih yang benar gitu ya antara opsi tadi. Nah, yang paling tepat itu adalah yang B. Kenapa? Karena untuk poin 1, renewable adoption of the policy holder tidak ada. Justru adanya optionnya itu ada di perusahaan asuransi, mau di renewable atau enggak itu polis gitu. Kemudian nomor tiga ini sebenarnya agak tricky dan karena pernah keluar kalau nggak salah di 2014 gitu ya tentang derivatif. Nah, derivatif itu apa sih gitu ya? Derivatif itu adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak untuk memenuhi janji pembelian atau menjual aset komoditas yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang telah disepakati gitu. Jadi kayak ibaratnya derivatif itu punya underlying aset nih emas. Di bawah emas itu ada lagi emasnya gitu. Bisa dibilang kayak gitu, underlying asetnya ya si emas itu gitu. Nah, macam-macamnya itu ada banyak, ada 7, ada cap, put, future, call, right, warrant, sama floor. Nah, biasanya tuh yang paling sering didengar itu ada put, ada call, ada right, ada future. Nah, kalau cap itu adalah sebuah opsi di mana nanti nilai si underlying nilai si derivatifnya itu kita bisa tahu nilai tertingginya. Gitu. Dan nilai tertinggi dari si derivatifnya itu. Kemudian kalau put itu adalah opsi di mana kita bisa menjual si aset yang kita punya gitu dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Nah, call kebalikannya. Kalau call itu kita kita beli si aset itu. Kemudian kalau future itu adalah merepresentasikan kita punya dua pilihan nih, bisa beli, bisa jual atas aset itu. Tapi harganya itu harga pada saat sekarang. Nah, transaksinya itu nanti di masa depan kayak gitu. Nah, kemudian kalau right itu adalah kita beli beberapa lembar atau beberapa lembar saham umum yang udah ada harganya. Jadi biasanya gini, ada sebuah perusahaan dia mau jual saham. Nah, sebelum dia informasi ke publik itu saham mau dijual, itu dikasih informasi dulu tuh ke beberapa pihak. Itu mau beli nggak gitu. Nah, itu right. Jadi sebelum ada pengumuman ke publik bahwa saham itu dijual, itu bisa dibeli gitu. Kemudian ada warrant. Jadi adalah opsi membeli satu atau lebih gitu ya saham, tapi jangka waktunya lama gitu ya, kita bisa yaitu di masa depan. Nah, kalau right itu kan sebelum informasi saham dijual sebelum pemberian informasi ke publik bahwa saham itu dijual. Nah, kalau warrant itu lebih lama lagi gitu. Kemudian kalau floor itu lebih ke kayak interest rate-nya gitu sih. Jadi sebuah tingkat bunga atas pembelian aset tertentu gitu. Nah, kalau derivatif ini sebenarnya jarang keluar sih gitu ya, tapi tiba-tiba keluar gitu dari dua kemarin biasanya. Kemudian, nah ini tipe soal baru. Sebenarnya nggak baru-baru banget gitu ya, tapi tipe soal ngebahas hal yang udah sering banget keluar di PAI angka 10, tapi bentukannya baru muncul yang kayak gini gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 4 tambah 5 ini kita harus ingat mengenai konsep biaya gitu. Di mana biaya itu ada 3, ada biaya tetap, biaya variabel, sama biaya semi variabel. Nah, di sini kita ngebahas tentang biaya tetap sama biaya variabel, di mana total biaya itu adalah biaya tetap plus biaya variabel. Nah, di sini langsung dipraktekin nih biaya tetap sama biaya variabelnya, di mana biaya variabelnya itu mengenai komisi dan juga skema bonus yang didapatkan atas penjualan. Nah, di sini udah tahu nih target penjualannya sama dari sisi penjualannya berapa.
Kemudian nomor 4 ditanya rasio antara total realisasi biaya dan realisasi penjualan pada bulan Oktober. Oke, ini suara aku agak bingung atau udah jelas ya? Tes. Oh, agak bising. Iya. Maaf sebelumnya kalau agak bising tadi memang lagi juga untuk sinyal yang agak bagus. Agak jelas belum ya suaranya? Udah bisa dilanjut kali ya. Tadi sampai di soal 4 ya. Ditanya berapa sih rasio antara total realisasi biaya dan realisasi penjualan pada bulan Oktober. Nah, tadi kita udah punya list bulan Oktober, November, Desember, target penjualannya berapa dan juga realisasinya berapa gitu ya, dan serta persentase atas pendapatan atau komisi dan juga bonus. Nah, lanjut di sini. Jadi kita langsung hitung aja si biaya komisnya atas realisasi biayanya. Jadi kita realisasi pendapatannya itu adalah 5.000. Nah, kita lihat di sini komisi. Nah, ini kan kurang dari 10.000 kan. Berarti kita kalikan 10% untuk berapa sih biaya komisinya gitu ya. Dapat 500. Kemudian untuk biaya bonus, bonus itu kan berdasarkan dari komisi yang kita dapat nih. Nah, berarti komisi kita kan 500 dikalikan dengan 30%. Dapat dari mana? Karena di sini kan kita pencapaian target kita. Nah, target kita itu terletak di sini 100%, karena kita lihat di sini Oktober kan 100% ya realisasinya. Nah, kemudian setelah itu dapat nih 500, 150. Nah, jadi total biaya Oktobernya berapa? Kan 650. Tanya rasio total realisasi biaya dan realisasi penjualan. Nah, biayanya ini nih 500 tambah 150. Kemudian realisasi penjualannya adalah 5.000. Berarti dapat 13%. Maka jawabannya adalah A, kurang dari atau sama dengan 35%. Kemudian lanjut di nomor 5. Nah, di sini ditanya total realisasi kedua biaya variabel selama bulan Oktober hingga Desember. Nah, kita bisa bilang skema komisi dan bonus itu biaya variabel. Kenapa? Karena biaya variabel itu adalah biaya yang mengikuti banyaknya produksi. Nah, di sini kita bisa bilang bahwa penjualan itu ya produksi kita. Nah, jadi lanjut aja. Nah, ya kita hitung nih per bulan, Oktober berapa, November berapa, Desember berapa, dengan skema yang sama kayak tadi yang Oktober. Yang Oktober kan kita udah dapat di soal sebelumnya. Nah, November kita realisasi penjualannya adalah 2.500. Dapat nih kurang dari 10.000 ya, 10%. Kemudian kita lihat di sini, November kan targetnya 6.000, tapi ternyata realisasinya cuma 2.500 gitu ya, yang mana kurang dari 50%. Berarti kita nggak dapat biaya bonus. Jadi total biaya Oktobernya 250. Kemudian untuk yang Desember kita dapat realisasi penjualannya adalah 12.000. Nah, ini kan terletak antara sini nih 10.000 sampai 49.999. Saya dapat. Nah, kita lihat di sini si Desember itu targetnya 7.000, sedangkan dia bisa dapat realisasinya lebih dari 7.000. Berarti lebih dari 150% ini dia. 50% sama 900. Ini tambah ini jadi 2.700. Maka totalnya tinggal tambah ini semuanya nih, dapat 3.000.
600. Jadi jawabannya adalah yang A, kurang dari atau sama dengan 6 miliar. Oke, untuk yang 1 sampai 5 udah kelar. Mungkin kita bisa lanjut aja ya yang nomor 5 sampai 10. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyain, Kak, ketinggalan nih di nomor 4 atau 3 atau misalnya 2 gitu, nanti apa namanya langsung salah aja. Kemudian kita lanjut ke nomor 2 ini nomor 2 bagian 2 nanti kita bahas 6 sampai 10. Nah, nomor 6 ini berkaitan dengan pendapatan. Nah, sebenarnya untuk pendapatan ini agak tricky. Kenapa? Karena tema duit sebagai pendapatan itu nggak selamanya kita bisa langsung akui sebagai pendapatan atau earn revenue ketika kita melakukan pencatatan. Karena earn revenue itu berdasarkan jatuh tempo, tanggal polis, ulang tahun polis diterima dihasilkan gitu ya. Jadi kalau earn revenue itu berdasarkan jatuh tempo polis nih gitu. Nah, kenapa gitu? Karena biasanya kalau di asuransi itu ada pembayaran preminya itu dibuka gitu, dan uang yang kita terima di depan itu enggak semuanya bisa kita akui sebagai pendapatan gitu. Kita harus sesuai jatuh tempo pembayaran preminya. Nah, kemudian di insurance sendiri itu reporting basisnya adalah akrual. Jadi ketika kita melakukan pencatatan atau pelaporan, itu ada 2 jenis. Yang pertama ada cash dan juga akrual. Di insurance kita pakai akrual. Nah, bedanya apa gitu? Kalau cash itu apapun yang kita catat berdasarkan duit cash yang keluar. Nah, jadi kalau misalnya akrual itu ya nggak berdasarkan cash yang keluar gitu. Jadi patokannya adalah pendapatan yang sudah dihasilkan per dan beban yang terjadi atau incur gitu. Jadi kalau cash itu ya berdasarkan duit tiba-tiba keluar, akrual enggak. Nah, terus tadi kan pertanyaannya adalah dari jenis-jenis pendapatan ini mana sih yang sesuai dengan klasifikasinya? Nah, pendapatan yang kita terima itu emang ada apa namanya udah diterima apa belum, udah dihasilkan apa belum, dan dari situ kita bisa mengklasifikasikan pendapatan itu sebagai beberapa akun, di mana akun itu kita tahu di aplikasi itu ada aset, liabilitas, dan juga pendapatan. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kita ada revenue nih. Nah, revenue itu ada collected, ada unearned, ada uncollected, ada accrued, deferred, dan juga non-admitted. Kalau collected itu pendapatannya udah diterima, uangnya udah diterima nih, terus udah dihasilkan belum sama kita. Nah, sudah dihasilkan pula udah jatuh tempo belum nih gitu, udah ternyata. Nah, itu klasifikasinya adalah revenue atau pendapatan. Nah, kalau unearned itu duitnya udah kita terima, jatuh tempo nih pembayaran preminya gitu, ibaratnya mungkin masalahnya DP lah gitu. Nah, kenapa liability? Karena kita punya kewajiban di situ. Uangnya udah diterima, tapi jasanya kita belum berikan. Nah, jasa yang dimaksud pada insurance adalah periode atau coveran si objek yang diasuransikan seperti itu. Jadi kalau misalnya emang belum masuk ke masa pertanggungan, ya sebenarnya itu bukan uang itu bukan hak kita. Gitu. Kemudian uncollected atau due. Nah, uncollected atau due itu adalah pendapatan yang harusnya udah kita terima nih, gitu kan. Tapi belum diterima juga. Nah, patokannya uncollected due ini maksudnya adalah sebelum penutupan periode akuntansinya. Nah, biasanya kan penutupan atau closing itu kan kalau tahunan ya, itu 31 Desember. Tapi ternyata belum diterima juga nih duitnya nih sampai closingan juga. Nah, itu uncollected due. Nah, maksudnya ke aset. Kenapa ke aset? Ya, uang itu udah hak kita, karena udah dihasilkan. Tapi belum diterima gitu. Piutang lah, piutang bisa bilang. Kemudian accrued. Nah, accrued ini udah diterima nih, udah jatuh tempo, tapi belum diterima juga. Nah, bedanya uncollected sama accrued, jadi kalau uncollected itu jelas tuh waktunya diterima sebelum sampai closing. Nah, kalau misalnya accrued itu belum diterima sampai satu periode tertentu pada tahun fiskal selanjutnya. Jadi after 31 Desember itu belum diterima juga.
Kemudian deferred. Nah, deferred itu pendapatan yang udah jatuh tempo setelah tanggal annual statement, tapi sebelum ulang tahun polis berikutnya. Jadi uangnya belum kita terima. Tapi sebenarnya udah dihasilkan juga gitu. Ini harusnya yes ya. Kemudian not admitted. Nah, not admitted itu ibaratnya itu udah dihasilkan, tapi nggak dibayarin itu udah lama banget. Nah, ini biasanya lebih ke piutang tak tertagih gitu. Biasanya kan ada tuh rincian piutang tak tertagih itu atau piutang macet itu lebih dari 60 hari atau misalnya 90 hari dan sebagainya. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai non admitted asset, kayak dibayar syukur, nggak dibayar ya udah gitu. Jadi pendapatan perusahaan yang telah dihasilkan namun belum diterima sampai beberapa periode. Nah, soalnya kan ini mana yang tidak tepat? Nah, jawabannya yang kayak terima ya. Salahnya di mana gitu? Ya belum terima kalau upward income. Dihasilkan. Nah, kemudian soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini mengenai tentang pencatatan akuntansi atas premium suspense. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita mengajukan permohonan asuransi gitu ya, itu biasanya dikenakan premium suspense. Jadi selama proses underwriting itu kita bakal membayar premi dulu nih di depan. Tapi premi itu sebenarnya belum bisa dibilang sebagai pendapatannya si perusahaan asuransi gitu, karena kan itu belum haknya si perusahaan asuransi. Nah, sini kita tahu bahwa preminya 6 juta. Nah, sisa 1 itu masih dalam tahap persetujuan nih. Nah, ini bisa dibilang premium suspense. Nah, premium suspense itu masuknya ke kategori liabilitas karena ya uangnya udah masuk deh, tapi kita gitu. Dan ternyata 1 minggu kemudian itu udah di ACC itu udah disetujui dan si tertanggung pun oke-oke aja nih mau ikut insurance dengan premi yang sama 6 juta. Nah, maka asumsi 2 itu premi diakui sebagai pendapatan. Pertanyaannya adalah entry akuntansi transaksi 2. Nah, untuk tahu transaksi kedua, kita kan juga harus tahu nih transaksi satunya entry-nya kayak gimana sih gitu. Nah, karena kita udah terima uang kas 6 juta, maka kasnya adalah di debit. Nah, untuk entry akuntansi, ini biasanya gini. Kalau agak ke kiri, itu biasanya debit. Ini debit, posisi debit. Kalau agak menjorok, itu posisi kredit. Begitu. Nah, posisi debit kredit ini harus sama nih. Kalau misalnya ada yang beda, berarti jumlahnya salah. Nah, cash 6 juta, kenapa di debit? Karena cash itu adalah aset. Aset kalau nambah itu di debit. Kemudian, jika di kredit, kemudian si premium suspense itu kan maksudnya liabilitas. Liabilitas bertambah di kredit. Bukan kredit. Nah, kemudian untuk transaksi 2, karena afirmasi asuransi disetujui dan premi dapat diakui sebagai pendapatan, maka suspend ini dibalik posisinya jadi itu nol. Gimana? Ya tinggal aja di posisi kebalikannya, lawannya. Debit. Karena kan posisi normalnya kredit, yang mana bertambahnya debit, kredit. Sorry. Nah, kalau misalnya liabilitas kurang, jadi debit. Karena si 6 juta ini udah bisa diakui sebagai pendapatan, maka temennya adalah si ini premium utang. 6 juta itu udah jadi pendapatan. Pendapatan bertambah di kredit. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B, ini premium suspense 6 juta penjualan. Oke, kemudian nomor 8. Nomor 8 ini dia beli obligasi 8.000 pada nilai par dengan besaran kupon sebesar X. Dan kupon dibayarkan setiap semester semi-annually. Nah, kupon aktual ini juga lumayan sering sih ya dibahas di 40 gitu. Maksudnya apa sih gitu. Jadi ketika kita beli obligasi itu ada kupon tuh di situ kan, enggak lah ibaratnya. Nah, bisa aja ketika kita beli obligasi itu pada saat obligasi itu menghasilkan si kupon itu persis. Misalnya ada A dan B. A ngejual obligasi ke si B. Nah, pada saat A ngejual itu ternyata pada saat periode pembungaan. Nah, berarti si kupon yang dihasilkan itu sebenarnya kan haknya A nih, nah, tapi bakal dikasih ke B nanti pada saat periode kupon selanjutnya. Nah, makanya ketika hal itu terjadi, biasanya biar A-nya tetap dapat untung, itu harganya bakal agak naik tuh, gitu. Harga si obligasinya. Nah,
Kemudian ini jurnal pada saat penerimaan kupon pertama nih 120 nih. Ditanya kuponnya berapa persen gitu. Nah, jadi kita tahu nih harga belinya sama dengan nilai par 8.000. Nah, kupon sebesar X persen dibayarkan setiap semester. Kupon akrualnya 120. Nah, mungkin kalau misalnya ini langsung aja 480 gitu kan carinya ya jangan dari situ gitu karena kupon yang kita terima itu sebenarnya udah termasuk si aktualnya gitu. Jadi ini kita 600 gitu. Jadi yang 120 ini sebenarnya adalah kupon yang lalu gitu. Dari 600 sama dengan 80 kali X 2 sama dengan 15%. Jadi jawabannya adalah yang lebih dari 14% dan kurang dari atau sama dengan 15%. Kemudian lanjut di nomor 9. Nah, ini menurut aku pribadi adalah soal bonus karena kita tinggal membaca aja jurnal yang ada. Jadi di sini udah kelihatan ya, ada coret-coretan. Nah, pernyataan mana yang benar? Kita lihat di sini ya, Kak. Pemegang polis memperoleh dividen sebesar 3 juta. Nah, ini polisi dividen apply to premium 2 juta. Terus polisi dividen payable sejutanya harusnya di sini. Nah, tahu dari mana 3 juta? Kita lihat jurnalnya di sini. Dia bayar polisi dividen diaplikasikan untuk bayar premi 2 juta. Oke. Kemudian pembayaran dividen polis hutang sebesar 1 juta tapi posisinya di debit. Berarti kan dia berhutang nih. Oh, ternyata polis dividennya 3 juta gitu. Jadi dia dapat 3 juta dividen polis, 2 jutanya digunakan untuk bayar premi, 1 jutanya dia ambil secara tunai. Dari mana tunai? Ya ini aja kreditnya kasih juta. Jadi ketika penjurnalan dividen polis itu biasanya berpasang-pasangan gitu. Kalau misalnya dia cuma langsung ambil tunai, ya ini nih biasanya nih. Nah, pasangannya gini. Jadi polisi dividen apply to premium yang ini dari premi 2 juta, terus dividen payable-nya di debit, berarti payable itu kan hutang ya. Wah ternyata kalau dia di debit bayar hutang nih, gitu kan? Mana nih bayarnya 1 juta pas gitu. Jadi ini benar nih. Kemudian kita ganti deh namanya. Nah, perusahaan mencatat pendapatan premi sebesar 1 juta. Salah karena preminya 2 juta gitu. Kemudian yang C sisa dividen yang belum dibayarkan oleh ini kan udah dibayarin. Tahu dari mana dibayarin? Ini tadi jurnalnya. Polisi dividen payable 1 juta, cash 1 juta. Jadi udah dibayarin. Kemudian yang D, pemegang polis menggunakan dividen yang diperoleh untuk membayar sebagian premi dan membayar sisa premi secara salah. Kenapa? Preminya pas 2 juta dan dia si tertanggung itu nggak ada dia bayar premi ke kita secara pas. Karena kalau ada si cash ini harusnya di debit bukan di kredit gitu. Dan di informasi ini juga di sini kan per kuartal sebesar 2 juta rupiah. Jadi pas ya premi 2 juta. Kemudian pemegang polis melakukan pembayaran sebesar 3 juta rupiah dengan rincian 2 juta untuk bayar premi kuartalan dan 1 juta untuk pembayaran hutang polis. Nah, di sini salahnya. Kenapa? Karena di sini nggak ada penjurnalan mengenai pembayaran hutang polis. Kalau ada pun pembayaran, cashnya harus di debit, nggak ada di kredit. Dan ada harus polisi loan at least di kredit debit gitu, nggak ada. Premi 2 juta, cash in, cash out-nya 1 juta, plus dividen 3 juta, seperti itu. Kemudian kita lanjut nomor 10. Ini aja. Nah, di sini dia bilang seorang pemegang polis sedang membutuhkan, ini juga soal bonus. Kenapa? Karena dia langsung nanya, kita langsung lihat aja soalnya, dia tanya nilai cash surrender value. Nah, maksud dari nilai cash surrender value itu adalah jadi polis asuransi jiwa itu biasanya kan long term, ada yang 5 tahun, 10 tahun. Nah, kalau yang long term itu kayak 5 tahun, 10 tahun, itu ada nilai tunai di situ atas polis tersebut. Nah, ketika kita mengajukan polisi surrender itu adalah kita tidak ingin melanjutkan polis itu lagi gitu. Jadi kita terminasi kita tapi atas kita gitu. Kita udah nggak mau lanjutin lagi. Nah, polis long term tadi yang punya
nilai tunai ketika polisi surrender, itu kita bisa ambil uang tunainya. Misalnya di sini sebagai contoh ya, di jurnal ini surrender paid ordinary 220.000. Oh, jadi nilai tunai yang ada atas polisi itu 220.000. Itu bisa aja ngambil segini 220.000. Tapi kira-kira ada nggak dividen accumulation-nya? Dividen accumulation ini bakal menambah apa namanya? Bakal menambah uang yang kita terima gitu. Nah, kalau polisi loan tuh maksudnya gini, kita punya polis di atas asuransi itu. Nah, tapi kita lagi BU nih, lagi butuh uang di situ. Nah, karena kita butuh uang dan daripada kita minjem ke bank gitu ya, kita bisa minjem ke perusahaan asuransi dengan syarat bahwa kita punya nilai tunai di situ. Jadi nilai tunainya dijadikan jaminan lah, dengan tanda kutip gitu atas jaminan kita. Nah, di sini polis loan di sini 75.000. Nah, di sini bersifat mengurangi duit yang kita ada nih di atas polis itu gitu sebesar 75.000. Kemudian di sini ada policy loan interest. Nah, ketika kita melakukan pinjaman, itu biasanya kan ada bunganya tuh. Nah, bunganya juga akan mengurangi uang kita juga gitu. Nah, kemudian di sini cash 185.500. Nah, kan ditanya berapa sih nilai kas yang diterima oleh pemegang polis ini si 185.500 ini, karena di sini kan pencatatannya dengan posisi si perusahaan asuransi kan gitu. Di sini cash credit, tapi ini aja gitu kan. Jadi kalau melihat model soal seperti ini memang harus kita apa nih posisi debit kredit atas beberapa akun. Kemudian setelah itu bagian udah selesai nih 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita lanjut aja ke bagian ketiga. Nah, biasa sih kalau ke bagian 3 itu kalau soal-soal dulu ya, itu tentang PSAK. Tapi sekarang udah berubah nih, tapi tetap ada PSAK gitu. Nah, nomor 11 ini mengenai audit. Nah, audit itu per A ya. Audit itu adalah proses pemeriksaan apakah pencatatan yang dilakukan dan juga prosedur yang dilakukan itu sudah sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku atau enggak pada suatu perusahaan. Nah, di sini untuk opsi A, dia bilang audit eksternal juga sering disebut dengan audit independen. Nah, audit itu ada dua jenis, ada internal dan eksternal. Bedanya kalau internal itu adalah proses audit yang dilakukan oleh si karyawan perusahaan itu sendiri gitu. Nah, kalau eksternal itu biasanya dilakukan oleh akuntan publik, jadi dari luar, dan itu bersifat independen karena nggak boleh ada sangkut pautannya sama perusahaan yang akan diaudit gitu, agar menghasilkan hasil audit yang seobjektif mungkin. Tapi internal juga harus objektif gitu hasilnya. Nah, nanti biasanya audit ketika kita melakukan audit nih, auditor internal dan eksternal itu biasanya akan kerjasama. Nah, karena sifatnya harus independen, maka biasanya audit eksternal juga disebut dengan audit independen. Kemudian yang B, dia bilang audit internal perusahaan asuransi umumnya fokus pada pemeriksaan entry akuntansi, data pemegang polis, pelaporan pajak, dan kepatuhan pada regulasi yang ada. Nah, ini benar karena tulisan-tulisan inilah yang biasanya apa aja sih dilakukan oleh audit internal gitu. Biasanya mengecek pencatatan akuntansinya udah benar apa belum, sesuai yang ada gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pengeluaran kas dan juga pengeluaran dan juga penerimaan kas kayak apa gitu. Udah sesuai belum nih sama tujuannya gitu. Karena di sini itu biasanya bisa aja tuh ada fraud yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah regulatory compliance. Jadi udah patuh belum nih prosedur-prosedur yang ada atau perusahaan ini atas regulasi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan pemegang polis gitu. Jadi harus sama nih data pemegang polis gitu. Kemudian selanjutnya adalah external auditor findings. Nah, inilah yang tadi disinggung sebelumnya bahwa audit internal sama eksternal itu bekerja sama gitu untuk melakukan audit di perusahaan. Kemudian pelaporan pajaknya udah benar apa belum gitu. Dan yang terakhir adalah efisiensi kegiatan operasional perusahaan gitu atas aturan-aturan yang ada dan prosedur yang ada. Kemudian next yang C ini lebih ke proses audit itu seperti apa.
biasanya mulai dari selection. Jadi kita lihat mau milih mau bagian mana yang diaudit, divisi apa atau departemen apa yang mau diaudit. Terus dilakukanlah fungsi audit itu, kemudian lanjut ke proses, lalu kontrol auditnya, kemudian verifikasi temuan yang ada, kemudian mengevaluasi hasil audit yang ada dan mengkomunikasikan temuan audit itu biasanya ke atasan, karena ini kan internal, entah itu ke direktur atau ke komisaris. Kemudian lanjut ke close the control. Ini maksudnya adalah udah selesai nih proses audit. Nanti mulai lagi nih awal dari section kalau misalnya kita mau audit. Kemudian lanjut ke yang D, yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan dengan benar membutuhkan beberapa syarat gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pencatatan transaksi itu emang nggak nggak asal catat, tapi ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu ya. Pertama ada transaksi yang valid, transaksinya benar kejadian transaksinya. Kemudian akun yang benar. Nah, ketika kita melakukan pencatatan, jangan sampai kita nyatet transaksinya atas akun yang salah gitu. Kayak tadi misalnya kita menerima uang asli, harusnya kan di debit, malah di kredit misalnya. Seperti itu. Jadi salah catat lah. Kemudian nominal yang benar. Nah, ada kalanya biasa juga gitu, harusnya transaksinya itu 10 juta tapi dicatat jadi 100 juta lebih nol gitu. Itu juga pernah kan bisa terjadi gitu. Jadi harus nominal yang benar. Kemudian pencatatan yang tepat waktu. Nah, jadi kalau misalnya transaksi itu kejadiannya hari itu, ya catat juga hari itu gitu. Jangan diintar-intarin gitu. Kemudian dan juga pelaporan yang tepat waktu. Ini lebih ke pelaporan laporan keuangan. Oke, kemudian lanjut yang E. Nah, yang E ini adalah 3 tipe laporan audit yang non standar. Nah, di sini kenapa sih dia itu ada US sama Kanada? Jadi gini teman-teman, kalau yang ada di buku rujukannya PAI, dia itu lebih condong ke regulasi US sama Kanada, IFRS sama kalau nggak salah GAAP gitu. Nah, itu contohnya US sama Kanada, nanti yang lain juga ngikutin gitu kan, itu sebagai standarnya kan. Nah, kenapa US dikompar sama Kanada? Kanada itu kan bagian dari US sebenarnya, tapi dia beda sendiri gitu untuk pelakuan pencatatan akuntansinya. Nah, kalau misalnya US itu ada 3 jenis, ada unqualified opinion, jadi hasil audit itu ada unqualified opinion, ada modified opinion, dan juga non-standard auditor's report. Di mana non-standard itu ada 3 jenis, ada qualified opinion, adverse opinion, dan juga disclaimer of opinion. Kalau Kanada itu cuma 2, ada standar sama non-standar. Di mana non-standarnya sama, qualified, adverse, sama denial of opinion. Di sini dibilang terdapat 3 tipe laporan audit yang standar. Unqualified, adverse, sama disclaimer. Nah, ini salah nih, Pak. Qualified di sini, bukan unqualified. Gitu. Oke, jadi nomor 11, manakah berikut yang tidak benar? Itu yang E. Jawabannya. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini juga kalau menurut aku pribadi soal bonus, karena ini kayak cuma 5 menit lah ngerjain, bahkan semenit juga jadi gitu. Nah, tipsnya untuk di nomor 12, kita harus hafal posisi klasifikasi akun. Nah, klasifikasi akun itu ada aset, liabilitas, ekuitas, revenue, pendapatan, juga expense dan beban. Nah, posisinya ini adalah posisi normal ketika si akun-akun ini bertambah. Jadi kalau aset di debit, liabilities di kredit, equities di kredit, revenue di kredit, dan expense di debit. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman merasa kayak akun banyak banget, sedangkan itu banyak yang harus dihafal gitu, cukup hafal 2 aja, aset debit dan expense debit, sisanya kredit, udah gitu aja. Karena aku pun ngafalinnya gitu dulu. Jadi 2 aja yang dihafal, debit, sisanya kredit, itu posisi tambah. Kalau kurang ya tinggal dibalik aja gitu. Nah, jadi nih yang benar cek kenapa, kita lihat di sini debit bertambah, depannya kewajiban udah salah. Kenapa? Kewajiban itu kalau bertambah di kredit. Kemudian tabel B juga sama nih, kewajiban bertambah di debit coret. C, kita lihat satu-satu nih, aset B, debit, oke, kredit bertambah kewajiban, pendapatan, ekuitas, oke. Nah, terus ini debit berkurang, kewajiban, pendapatan, ekuitas. Bener nggak? Bener dong, karena ini align ya, dia di sini bertambah, di sini juga berkurang.
Kemudian ketika aset dan biaya berkurang, posisinya di kredit. Nah, ini udah C benar. Kalau misalnya sudah ada benar, otomatis B sama E udah salah. Gitu. Kemudian kita lanjut di nomor 13. Nomor 13 itu terkait dengan annual report dan pernyataan tahunan. Nah, ini lebih ke laporan keuangannya gitu. Karena kalau misalnya bedanya apa gitu annual report sama laporan keuangan gitu. Nah, kalau teman-teman bisa googling, jadi annual report itu biasanya bentuknya itu udah ratusan halaman dan isinya itu nggak cuma laporan keuangan, tapi ada misalnya cerita tuh di annual report selama setahun itu perusahaan udah ngapain aja, kemudian kira-kira oh kenapa pendapatannya turun, kenapa pendapatannya bisa turun dan sebagainya, itu diceritain di situ. Dan juga biasanya ada pemberi informasi siapa direkturnya, siapa komisaris dan sebagainya. Makanya bisa ratusan lembar tuh. Tapi fokusnya biasanya di annual report itu ada di halaman belakang-belakangnya, yang mana laporan keuangan. Gitu. Nah, lanjut aja. Jadi di sini ada 4 pernyataan di sini. Jadi mana nih yang benar antara 4 ini gitu. Nah, jawabannya nomor 1 itu salah. Jadi di sini bilang metode tidak langsung dalam perhitungan arus kas dari aktivitas operasional lebih fokus pada perbedaan antara total penjualan dan arus kas dari aktivitas operasional. Nah, laporan keuangan itu ada 6, jadi ada laba rugi, likuiditas, neraca, arus kas, sama tambahannya catatan atas laporan keuangan. Di mana ketika kita membuat laporan arus kas itu kita bisa pakai dua metode langsung dan metode tidak langsung. Tapi sebelum pakai metode ini, kita harus tahu nih isinya apa sih arus kas laporannya. Intinya laporan arus kas itu adalah nyeritain selama setahun itu duit kita dipakai buat apa aja. Nah, buat dipakai apa aja itu ada 3 kelompok. Ada operasional, investasi, sama pendanaan. Kalau operasional itu udah jelas kelihatan dari namanya, duit yang kita pakai mau masuk mau keluar itu berdasarkan kegiatan operasional perusahaan, inti perusahaan. Kalau di insurance itu menerima premi, ya udah terima premi gitu, dan juga investasi. Kenapa? Karena pendapatan yang kita terima di perusahaan asuransi itu nggak cuma premi, tapi juga hasil investasi. Duit dari mana hasil investasi? Dari premi yang diterima dari si tertanggung. Kemudian kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi itu misalnya kayak kita ngasih pinjaman ke orang lain lah gitu ya. Nah, itu kan kalau kita ngasih pinjaman pasti ada bunganya kayak gitu. Kemudian kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan itu lebih ke uang yang kita gunakan atau yang kita dapatkan terkait dengan si pemilik perusahaan. Contoh misalnya kita pembayaran dividen itu masuk ke pendanaan. Kemudian bedanya dari metode langsung sama nggak langsung itu di bagian si kegiatan operasionalnya. Karena kalau metode langsung itu kita cuman fokus pengeluaran kas dan pemasukan kas. Biasanya sih kalau misalnya secara teori itu kita cuma bukan teori ya, misalnya praktek pun kita ngeliatnya ya cuman si jurnal penerimaan dan pengukuran kas udah gitu. Tapi kalau metode tidak langsung kita compare dengan laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Tujuannya apa sih? Jadi gini, laporan laba rugi itu kan nanti ujungnya kelihatan tuh laba kita berapa. Nah, dari laba itu kan sebenarnya nggak segitu juga gitu uang yang kita terima gitu, yang kita punya gitu. Jadi makanya di-compare tuh sama si laporan arus kas. Jadi fokusnya si metode tidak langsung itu adalah perbedaan antara laba bersih dengan arus kas yang berasal dari seluruh kegiatan operasional. Bisa aja mungkin laba kita 5, tapi ternyata uang kas yang dari operasional yang nggak segitu. Gitu. Oke, lanjut nomor 2. Nah, ini masih terkait dengan laporan arus kas. Nah, jadi kayak dijelasin di slide sebelumnya, jadi arus kas itu ada 3 tipe, bukan 3 tipe ya, 3 kelompok. Jadi ada kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Jadi kalau operasional itu segala transaksi yang diasosiasikan dengan kegiatan perusahaan yang menghasilkan laba, yang berarti kegiatan inti si perusahaan itu sendiri gitu. Kalau kita ya premi gitu. Kemudian kegiatan investasi. Jadi segala transaksi yang diasosiasikan dengan kegiatan pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan peminjaman dana kepada pihak lain.
Dan yang terakhir, pendanaan itu adalah segala transaksi yang diasosiasikan dengan kegiatan peminjaman dana dan pembayarannya kas kepada pemilik perusahaan, kayak dividen gitu ya. Nah, terus dividen apa sih dari tadi gitu ya disebut-sebut. Nah, dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jadi, oh ternyata kita untung tahun ini gitu. Kita bisa nih bagi-bagi keuntungan yang kita punya ke pemegang-pemegang saham. Tapi pembagian laba itu nggak semata-mata harus yang tiap kita dapat uang juga gitu. Karena laba yang kita dapat itu bisa kita simpan untuk kegiatan operasional selanjutnya. Tapi bukan berarti juga kita harus nimbun sebanyak-banyaknya, nggak juga. Karena ada regulasinya, kalau salah di POJK berapa gitu, itu nggak boleh ditimbun tuh, kayak gitu-gitu, kita harus bagi-bagi. Lanjut di poin 3 nih, terkait saham treasury. Nah, saham itu jenis saham itu kan ada dua, ada common stock sama preferred. Bedanya apa? Kalau misalnya common stock itu kita bisa ngevote pada saat pemilihan direksi, tapi tidak disyaratkan untuk memiliki dividen. Bisa aja kita nggak dapat dividen gitu. Dan kalau misalnya perusahaannya amit-amitnya bangkrut gitu ya, terus mereka jual-jual aset segala macam, itu bisa aja kita mungkin dapat bagian tapi kecil gitu. Nah, kalau preferred stock itu ibaratnya kayak VIP-nya lah gitu. Jadi ya punya hak atas laba dan aset lebih tinggi dibandingkan dengan common stock gitu. Terus treasury stock apa gitu. Jadi saham yang beredar di pasar itu kita beli lagi dari pemegang saham itu gitu. Jadi otomatis ya kita balik lagi sahamnya gitu. Nah, biasanya tuh kenapa sih kita beli lagi si sahamnya gitu? Biasanya untuk memiliki saham yang tersedia untuk program opsi karyawan. Misalnya ternyata karyawannya bakal dapat bonus misalnya gitu ya, tapi bonusnya saham gitu. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Kemudian untuk mencegah atau mengurangi kesempatan perusahaan diambil oleh perusahaan lain. Jadi ternyata ada perusahaan lain nih yang punya saham kita, tapi kok kayaknya bakal terlalu banyak ya gitu. Itu bisa juga kita mencegah perpindahan kepemilikan lah gitu. Kemudian untuk menciptakan demand pada market dan juga untuk mengimprove earning per share kayak gitu. Kemudian jadi poin 3 itu salah karena saham treasury itu nggak bisa dibilang sebagai outstanding stock atau saham yang beredar, karena ya itu kan saham treasury itu saham yang beredar tapi kita beli lagi, berarti kan masuk lagi ke kita gitu. Terus lanjut di poin 4. Nah, poin 4 ini terkait dengan laba ditahan. Nah, di sini dia bilang laba ditahan bukan merupakan item pada laporan laba atau rugi, melainkan item neraca keuangan. Nah, kita harus tahu dulu nih laba ditahan. Laba ditahan adalah jumlah akumulasi dari laba yang ditahan oleh perusahaan untuk kebutuhan operasional perusahaan yang tadi sempat disinggung sebelumnya. Nah, kemudian kita breakdown nih per laporan keuangan. Benar nggak sih ini masuk laporan laba rugi gitu? Nah, jadi laporan laba rugi itu isi akunnya apa? Ada pendapatan sama beban. Kemudian laporan perubahan ekuitas itu isinya terkait dengan ekuitas, di mana ekuitas ini berisikan tentang penerbitan saham, pembelian treasury stock, retensi net income, dan juga pembayaran dividen kas pada saham. Nah, untuk kita membuat laporan kamu itu harus ingat, karena yang pertama laba rugi. Untuk laba rugi itu kan bakal ngasilin laba, di mana labanya bakal ditambahin di laporan perubahan ekuitas di sini. Kemudian lanjut ke laporan neraca. Nah, laporan neraca itu isinya ada aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana ekuitasnya ini didapat dari hasil laporan ekuitas. Kemudian laporan atas kas ada misi tentang kas seperti itu. Nah, kalau catatan atas laporan keuangan biasanya lebih ke penjelasan atas, biasanya mungkin detailan atau penjelasan mungkin posisi si saham ini isinya apa aja. Kita punya sahamnya dari si perusahaan ini besarannya kayak gitu. Nah, jadi pernyataan laba ditahan bukan merupakan item pada laporan laba rugi, melainkan item neraca keuangan. Karena di sini ini bakal isi template itu juga tentang si laporan perubahan ekuitas juga. Jadi jawabannya adalah
yang B2 dan 4. Lanjut di soal nomor 14 terkait dengan akuntansi, kewajiban, dan juga cadangan. Ini ada 5 poin, ada DPAC dan kawan-kawannya. Nah, istilah DPAC ini sebenarnya sering dikeluarin juga nih di beberapa soal periode sebelumnya. Jadi DPAC atau DAC itu adalah akun yang digunakan sebagai saldo kapitalisasi beban yang diasosiasikan dengan produk baru. Jadi gini, ketika ada new business atau policy baru gitu ya, itu kan bakal ada biaya komisi tuh yang ikut. Nah, biasanya, bukan biasanya, pada buku itu dan pada prakteknya juga, biaya yang paling besar itu salah satunya adalah biaya komisi atas penjualan polis. Nah, kalau misalnya biaya kita langsung akui sebagai beban, itu juga itu akan mengurangi laba yang akan kita dapat. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan bahwa biaya sama beban apa bedanya gitu. Nah, beban itu adalah nilai dari sejumlah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan. Nah, kuncinya biasanya terletak di pengeluaran kas. Biaya itu biasanya udah pasti keluar kas, tapi kalau beban itu belum tentu. Gitu. Kayak misalnya beban depresiasi atau penyusutan nilai aset itu beban. Gitu. Nah, kemudian kita fokus kepada persamaan dasar akuntansi ini, di mana aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ini didapatnya dari mana sih gitu ya? Ekuitas itu ya ada ekuitas dari si pemilik perusahaan, kemudian juga didapatkan dari net income dan juga dari dividen. Terus kita balik lagi nih ke sini, net income. Net income dapat dari mana sih? Nah ini dari pendapatan dikurang beban. Kan laba tuh hasilnya, itu net income. Nah, kemudian kalau kayak gitu, kalau misalnya seperti itu, berarti kapitalisasi beban itu nyangkutnya di beban ini. Kenapa? Karena balik lagi ke definisi bahwa beban itu adalah penurunan nilai aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Kalau misalnya si biaya komisi itu kita tidak akui secara keseluruhan sebagai beban, berarti bagian dari si komisi itu masih aset dong, kayak gitu. Jadi pernyataan bahwa DAC tidak berpengaruh pada nilai liabilitas, ya benar juga gitu, ini harus benar ya. Karena ngaruhnya ya ke si ekuitas gitu, bukan ke si liabilitas. Gitu. Kemudian nomor 14. Dalam perhitungan cadangan asuransi, penerapan margin pemburukan mengakibatkan hasil perhitungan cadangan lebih rendah dibandingkan dengan cadangan yang dihitung tanpa margin pemburukan. Nah, cadangan itu apa sih? Gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang belum familiar dengan kata cadangan. Jadi, cadangan itu adalah perkiraan atau estimasi dari jumlah uang yang perusahaan butuhkan untuk membayar kewajiban yang dalam hal ini sebagai perusahaan insurance adalah klaim di masa depan atau untuk membantu perusahaan dari dampak aset yang diinvestasikan. Jadi misalnya dia ternyata rugi gitu. Tapi biasanya sih cadangan ini lebih ke cadangan klaim gitu ya. Nah, ketika kita sebagai aktuari membuat cadangan itu ada berbagai hal tuh yang masuk gitu, asumsi aktuaria. Nah, kemudian ada lagi yang ditambahin provision for adverse deviation, margin pemburukan. Jadi ketika kita menghitung cadangan, itu juga kita harus memasukkan probabilitas paling buruk terjadi gitu ya, margin pemburukan atas polis yang ada. Gitu. Nah, kalau misalnya kita masukin ini, itu pasti cadangannya bakal lebih besar dibandingkan cadangan kalau misalnya nggak pakai margin pemburukan. Kenapa? Karena margin pemburukan ini kan idealnya adalah beban ya, gitu. Jadi bakal lebih besar nih hitungannya. Kemudian lanjut, untuk suatu asuransi jiwa tradisional yang memberikan perlindungan proteksi seumur hidup, semakin tinggi asumsi tingkat suku bunga yang digunakan untuk menghasilkan nilai cadangan yang semakin rendah. Masih kaitannya sama cadangan. Nah, di sini kan kita lihat ya bahwa untuk melakukan pricing, kita bakal lebih jauh nih mainnya ke pricing, karena ketika kita melakukan pricing itu kan bakal nanti perhitungannya ke cadangan juga gitu. Nah, ini adalah beberapa item yang masuk ketika kita melakukan
pricing, ada mortality rate, ada interest rate, ada lapse or withdrawals, dan provision. Nah, jadi gini, mortality rate. Ketika kita ngomong asuransi jiwa, yang kita cover itu kan adalah kerugian yang timbul akibat meninggalnya si tertanggung. Nah, kalau kita ngomongin jiwa meninggal, itu kan berarti ada probability orang itu akan meninggal pada usia kapan dan berdasarkan jenis penyakit apa. Nah, ada tabelnya, itu namanya tabel mortality rate. Kalau misalnya health insurance, itu namanya morbidity. Kemudian ada interest rates atau si tingkat bunga. Nah, kenapa ada tingkat bunga di situ? Nah, sesuai yang sudah disebut sebelumnya bahwa ketika kita mendapatkan premi, itu kan kita bakal investasi itu. Nah, itulah si tingkat bunganya. Kemudian ada lapse or withdrawals. Nah, ini sebenarnya enggak harus dimasukin, tapi ada beberapa juga teori pricing yang enggak memasukkan hal ini gitu. Nah, tapi kita harus masukin ini ya, kemungkinan dia lapse or withdrawals gitu. Maksudnya lapse atau withdrawals adalah jadi kemungkinan si orang tertanggung itu bakal keluar atau lapse di tengah-tengah periode polis gitu. Kalau kayak gitu kan sebenarnya lebih ruginya di kita nggak bakal dapat premi lagi gitu. Kemudian provision for adverse deviation. Nah, tadi tuh berarti pembukaan. Jadi kayak ketika kita melakukan pricing, kita kan juga mengakses risiko-risiko yang ada. Risiko yang ada itu ini yang mortality rate salah satunya. Tapi bisa juga kita melakukan tambahan yaitu provision for adverse deviation atau penyimpangan atas polis tersebut. Nah, dari mortality rate sampai ini itu disebut dengan minimum reserve requirement gitu. Kemudian ketika kita melakukan minimum reserve requirements itu ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah conservative mortality table, di mana tabel konservatif ini menunjukkan mortality rate yang lebih tinggi dibandingkan yang biasanya digunakan gitu. Kemudian low interest rates. Nah, semakin rendah tingkat tingkat bunga yang digunakan oleh perusahaan melakukan perhitungan, nanti maka most insurers expect to earn on their invested asset. Jadi kayak tidak mengharapkan terlalu banyak lah yang didapatkan gitu. Kemudian no lapse or withdrawals gitu. Jadi dia menghitung cadangan itu tidak memperhitungkan adanya lapse atau withdrawals. Jadi asumsinya bahwa si pemegang polis ini tuh tanggungnya tetap sama kita sampai akhir periode polis kayak gitu. Nah, lanjut lagi, ini masih di bagian yang sama gitu ya, poin 3 emang agak panjang bahasannya karena ketika kita ngomongin cadangan, kita juga harus align dulu sama gimana cara kita ngitung cadangannya. Nah, kemudian cadangan itu ada 2 jenis, ada cadangan polis dan juga cadangan klaim. Nah, policy reserves atau cadangan polis itu biasanya didapatkan dari premi dan pendapatan investasi atas polis yang aktif. Kalau misalnya private reserve itu adalah kewajiban perusahaan asuransi pada klaim di masa depan yang telah dilaporkan pada perusahaan asuransi di periode pelaporan, belum dibayarkan secara penuh. Nah, jadi kalau cadangan polis itu biasanya digunakan untuk insurance and non-cancellable guaranteed renewable accident and health insurance policies. Jadi kalau cadangan polis itu kan dia emang accident-nya itu klaim itu cuma sekali gitu. Kalau misalnya klaim reserve untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan itu kan biasanya diasesikan oleh polis yang klaimnya itu bakal lebih berkali-kali gitu. Kalau asuransi jiwa kan kayak dia saat si tertanggung itu misalnya asuransi kesehatan itu kan ketika kita sakit bisa klaim tuh berkali-kali kayak asuransi umum dan sebagainya gitu. Kemudian balik lagi gimana cara ngitung cadangan. Jadi cadangan itu cara ngitungnya jenisnya ada kontraktual dan juga non kontraktual. Dimana untuk ada non reserve sama dengan aspek itu dikurang future premium dikurangi interest minimum.
Nah, inilah yang poin hubungannya sama si bunga itu gitu. Jadi kalau semakin tinggi asumsi tingkat suku bunga yang digunakan akan menghasilkan nilai cadangan yang semakin rendah. Karena kalau si interest rate gede, maka hasilnya cadangan akan kecil. Oke, lanjut. Poin 4. Policy reserve sama dengan present value of future benefits minus present value of future gross premium. Nah, untuk rumus ini betul. Misalnya, policy reserve sama dengan present value of future benefit. Jadi, benefit yang kita bayarin alias si biaya klaim yang bakal kita bayarkan itu dikurangi dengan nilai premi, di mana nilai preminya adalah gross. Premi gross maksudnya apa sih gitu? Premi gross itu maksudnya adalah premi yang dibayarkan oleh si tertanggung. Nah, premi yang diberikan oleh tertanggung itu biasanya udah ada loading itu biaya-biaya akan dikenakan oleh perusahaan, biaya polis dan lain sebagainya, kemudian biaya komisi, kemudian loading lah intinya. Kalau net premium itu only mengandung interest rate dan juga mortality kayak gitu. Kemudian lanjut poin 5. Untuk suatu polis asuransi tradisional yang memiliki nilai tunai, pengajuan surrender policy akan selalu mengurangi laba perusahaan pada periode terjadinya policy surrender. Nah, tadi kan sudah disinggung sebelumnya bahwa polis itu bisa aja dia punya nilai tunai kalau dia long term gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya tiba-tiba ngajuin surrender policy, kita bakal rugi dong, laba dong. Jadi gini, surrender paid itu kan jatuhnya emang beban untuk kita. Ibarat kita kayak bayar klaim lah gitu, itu beban bagi kita. Tapi nggak juga bakal rugi sih, nggak bakal ada saatnya nggak bakal ngurangin apa. Jadi misalnya jika pemegang polis melakukan surrender atau polis senilai 3.200, nah ketika kita melakukan penerimaan polis atau ada kita menerima bisnis, itu kan pasti aktuari menghitung cadangan, di mana cadangan itu akan diperbaharui setiap periodenya. Nah, ketika ada surrender itu kita nilai cadangannya. Ketika kita melakukan pelepasan polis, pasti otomatis bakal melakukan pelepasan cadangan. Pelepasan cadangannya lebih besar dari 400 dibandingkan nilai surrender polisnya. Yang berarti kita yang nggak rugi, kita justru lebih untung. Kenapa? Karena cadangan ini kan mengandung risiko, di mana kemungkinan nilai klaimnya si tertanggung gitu. Oh ternyata cadangannya kayaknya gede juga nih ya dibandingkan ketika dia melakukan surrender. Jadi bisa aja dia lebih untung gitu. Patokannya di sini aset sama dengan liabilitas plus capital and surplus. Aset berkurang 3.200, kita bayar duit nih 3.200. Liabilitas berkurang 3.400 gitu. Nah, kita hapus dulu 200 supaya dia balance. Ini kan berarti plus 200. Lihat bahwa aset sama dengan liabilitas plus capital surplus. Seperti itu. Jadi nomor 14 jawabannya adalah A1, 3 sama nomor 15. Nah, ini ini terkait dengan perhitungan biaya. Oke, biaya per klaim. Nah, ini tentang varians biaya. Nah, diketahui anggaran dan realisasi total klaim suatu perusahaan, biaya per klaim terrealisasi hanya 80% yang dianggarkan pada tahun 2021. Jadi kita bikin tabel dulu di sini. Anggarannya kita nggak tahu kan berapa, tapi terrealisasinya 80%. Oke, kita taruh di sini 0,8x. Kemudian di sini banyaknya klaim yang dianggarkan pada tahun 2021 adalah 300. Realisasi banyaknya klaim pada tahun 2021 mencapai 105% anggaran. Jumlah klaim di sini adalah 300. Kemudian realisasinya ternyata melebihi 100%, 105%. 315, kita tinggal kaliin aja. Kemudian varians total pada tahun 2021 adalah minus 1.008.000. Nah, ditanya adalah selisih antara anggaran biaya per klaim dan realisasi per klaim. Nah, kita ingat balik ke materi mengenai usage variance dan rate variance. Nah, biasanya kan langsung disebut tuh ya di periode sebelumnya usage variance apa rumusnya, rate variance apa rumusnya gitu ya. Nah, di periode sekarang itu langsung ke gimana nih di aplikasiinnya di asuransi gitu. Nah,
usage itu adalah jumlah klaim dan rate adalah biaya klaim. Nah, kita ingat bahwa usage variance sama dengan budget rate kali actual usage. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, berarti kita tulis di sini budget rate-nya X. Kemudian actual usage-nya berapa? Ini, si 315. Kurang budget usage. Budgetnya berapa? 300. Kemudian dikali dengan budget rate. Di mana budget rate ini adalah biaya per klaimnya kan? X. Nah, kita operasiin hasilnya sama dengan 15X. Kemudian rate variance. Actual rate-nya di sini adalah minus 0,8X ini. Kemudian di sini dikali dengan actual usage 315 dikurangi dengan budget rate X kali dengan actual usage 315 ketemu minus 63X. Nah, total variance itu rumusnya adalah usage variance plus rate variance. Jadi di sini kita bisa tulis di sini kita ketahui totalnya sebenarnya berarti 1,8 sama dengan minus 48X. Dapat dari mana nih 48? Ya ini, 15X 63 gitu. Ketemu X-nya 21.000. Maka yang ditanyakan selisih antara anggaran biaya per klaim dan realisasi per klaim. Biaya per klaim kita tahu X 21.000 dikurangi dengan berapa ini? Realisasi per klaim. Realisasi per klaim 80%. Berarti 80% dari 21.000. Hasilnya adalah 4.200. Jadi jawabannya adalah lebih dari 4.000. Gitu. Oke, ini udah setengah jalan sih. Bulan ini mau diistirahat dulu atau kita lanjut nih biar gaspol hari Senin karena mau ujian kan. Oke, kayaknya lanjut aja lah ya biar cepat. Ini udah 15. Oke, seperti ini. Oke. Mungkin aku minta waktunya. Oke, lanjut ya. Oke, thank you Daniel. Kita lanjut aja ya. Mungkin betul bisa nih sambil minum, sambil makan, silahkan aja ya. Oke, soal nomor 16. Ini terkait dengan pernyataan untuk modal dan surplus. Oke. Kita cek satu persatu nih kalau soal-soal kayak gini agak PR sih emang. Oke, poin 1. Peningkatan surplus pada umumnya akan meningkatkan posisi keuangan perusahaan. Nah, ini yang aku sih ketika kita dapat laba atau surplus itu bukan berarti kita boleh menimbun surplus sebanyak mungkin gitu ya. Kenapa? Karena alasannya pertama ada regulasinya gitu. Teman-teman bisa look up at Google POJK berapa karena maaf banget aku lupa POJK berapa, tapi itu ada. Kita nggak boleh nyimpan laba sebanyak mungkin gitu. Terus kedua itu tadi pembunuhan operasional perusahaan. Jadi untuk mendukung operasional perusahaan di periode selanjutnya. Kemudian menanggung new business dan juga sebagai persiapan untuk katastrofik. Jadi bisa aja kita save dana itu untuk new business yang kira-kira biayanya bakal besar banget nih kalau misalnya dia bakal claim. Nah berarti sebagai persiapan untuk catastrophic risk gitu. Apa sih catastrophic risk? Jadi misalnya risiko itu terlalu besar kayak contoh gempa bumi. Ketika kan ada ya di Indonesia, aku nggak mau sebut merek, pokoknya adalah teman-teman bisa cari perusahaan asuransi yang mengcover gempa bumi itu ada. Nah itu masuk ke catastrophic risk. Dia sebenarnya jarang kejadian sih di Indonesia. Mungkin jadi mungkin sering kalau teman-teman cek BMKG, tapi berapa sih gitu kayak cuma 2 skala Richter, 3 skala Richter gitu ya. Tapi sekali kejadian itu kan gede banget ya kayak 7 skala Richter, 5 skala Richter gitu. Nah, itu kan bakal nyebabin kerugian yang cukup besar. Nah, itulah yang disebut dengan catastrophic risk. Nah, itu bisa dipakai tuh untuk persiapan catastrophic risk. Dan terakhir bayar dividen. Ingat loh, perusahaan itu kan punya owner juga gitu. Pasti haruslah dibagi dividennya, keuntungannya gitu. Berarti poin 1 betul. Kemudian poin 2, pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak memengaruhi modal dan surplus. Nah, ini salah. Ketika kita bayar dividen itu udah otomatis pasti ngurangin modal dan surplus. Kita lihat contoh gambar kecil ini. Jadi kita punya balance at sama FIR itu 20.000 saham.
Kemudian additional paid-in capital, misalnya kita dapat tambahan nilai dari si saham itulah gitu. Terus ada treasury stock, kita punya nih saham treasury stock, dan juga ada kita masukin di sini terkait dengan net unrealized gains atau losses. Jadi net unrealized gains atau loss ini misalnya kita punya aset, oh ternyata atas aset investasi itu kita dapat untung atau kita dapat kerugian, tapi kita unrealized nih. Unrealized itu adalah maksudnya aset itu masih punya kita, belum kita jual gitu. Jadi bisa dibilang potential loss lah atau potential gain gitu. Itu ditambahkan, nambah atau ngurangin. Baru return net earning. Nah, return net earning itu adalah laba ditahan gitu loh yang kita dapat nih. Ada net income atau loss di sini. Ternyata di sini kita harus bayar dividen nih, otomatis kan mengurangi ekuitas kita atau laba kita. Kemudian lanjut poin 3, demutualisasi. Oke, terkait demutualisasi ini kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bentuk perusahaan asuransi itu nggak cuma PT, tapi ada juga mutual dan koperasi. Tapi paling common di Indonesia sih mutual gitu, sama PT. Kalau PT udah jelas tuh kepemilikannya atas saham, jadi buktinya saham. Tapi kalau mutual itu bukti kepemilikannya adalah si polis. Jadi misalnya teman-teman beli polis insurance ada di perusahaan asuransi yang bentuknya mutual. Nah, itu teman-teman bisa dibilang pemegang, bukan pemegang ya, si pemilik perusahaan itulah gitu. Nah, biasanya ketika untuk mendapatkan modal itu kita ada eksternal sama juga internal. Nah, internal itu dapat dari mana? Dapat dari kegiatan operasional kita, kemudian juga penjualan atas aset yang diinvestasikan, kemudian penurunan aset yang tidak diperkenankan atau non-admitted. Apa aja sih listnya gitu, non-admitted aset. Nah, untuk listnya itu teman-teman bisa cek di BOJK nomor 69 kalau nggak salah, itu banyak banget listnya gitu. Jadi ada obligasi, ada obligasi atau ada saham gitu kalau nggak salah, dan itu ada besarannya juga gitu. Kemudian ada penurunan valuation, nah penurunan cadangan kayak gitu itu internal. Kalau eksternal dari reinsurance, reinsurance apa gitu? Mungkin ada teman-teman yang belum familiar nih sama kata reinsurance. Nah, reinsurance itu adalah pengalihan risiko yang dimiliki oleh perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lainnya gitu. Nah, perusahaan asuransi lainnya inilah yang disebut dengan reasuransi biasanya gitu. Kemudian menjual lini bisnis, misalnya nih perusahaan ada lini bisnis yang nggak datengin untung sama sekali, bahkan nggak bikin rugi gitu, nah itu dijual aja tuh gitu. Terus kemudian menerbitkan saham atau surplus notes, lalu merubah bentuk perusahaan. Nah, inilah kenapa aku informasi di awal bahwa bentuk perusahaan asuransi itu ada ini gitu. Nah, ketika si bentuk perusahaan itu berubah, itu juga bisa meningkatkan modal perusahaan gitu. Nah, changing corporate form itu kayak gimana sih bentuknya? Bisa kayak menjual lini bisnis yang tadi tuh yang tidak mendatangkan keuntungan, dan juga merger dengan perusahaan asuransi lainnya. Nah, merger ini harusnya dalam satu jenis perusahaan yang sama, kayak misalnya sesama asuransi jiwa, sesama asuransi umum gitu. Kemudian membentuk aliansi atau joint venture dengan partner yang sekiranya strategik gitu. Terus yang terakhir ada demutualize. Nah, demutualisasi inilah gitu. Jadi kalau dari mutual ke PT itu disebut dengan demutualisasi. Kalau dari PT ke mutual itu disebut dengan mutualisasi kayak gitu. Jadi poin 3 benar karena dia bentuknya eksternal. Kemudian poin 4, stock split merupakan salah satu cara untuk meningkatkan modal. No, tidak, karena jadi split stock itu gini, harga saham yang kita punya dalam satu saham per lembarnya misalnya 50, terus kita pecah tuh harga jadi misalnya 25 per lembar, itu kan nggak meningkatkan modal ya sebenarnya gitu, rugi juga gitu, tadinya 50 jadi 25 gitu. Jadi nomor 16 jawabannya adalah 1 dan juga 3 karena yang benar. Kemudian nomor 17, nah ini udah mulai masuk PSAK. Nah, sebenarnya kalau untuk ngerjain tips PSAK gimana, tips dari aku itu teman-teman bisa merangkum PSAK yang ada, itu ada 18, 24, 36, 62 gitu.
Semoga PSAK 74 belum sih ya, karena kan belum rilis juga gitu. Nah, PSAK 18 ini seingatku itu sedikit kok lembarnya gitu, dan biasanya keluar itu aja gitu soalnya. Kayak gini, ini terkait tentang penilaian aset. Nah, penilaian aset itu yang pertama, surat berharga nilai jatuh temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk memberi manfaat karya itu dinilai berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Which is poin 1 salah, karena poin 1 dibilangnya berdasarkan nilai amortisasinya. Kemudian poin 2, dia bilang investasi program manfaat karya harus diakui pada nilai wajar. Di mana nilai wajar yang dimaksud adalah nilai pasar. Berarti 2, 3 benar ya. Dan poin 4, terus kalau misalnya nggak bisa dinilai pakai nilai pasar gimana? Karena kan ada mungkin ada beberapa aset yang diinvestasikan nggak ada harga pasarnya. Misalnya kayak nggak tersedia di pasar Indonesia atau gimana gitu. Ya, it is okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kita harus membuat penjelasan kenapa nggak bisa pakai nilai pasar atau nilai wajar gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah 2, 3, sama 4. Kemudian nomor 18 saya terkait dengan kontrak asuransi. Nah ini juga sering juga sih keluar kalau PSAK 62. Nah ini terkait dengan ketidakpastian pada awal kontrak asuransi. Nah asuransi itu penuh dengan ketidakpastian lah gitu. Apa aja sih? Yang pertama, kejadian yang diasuransikan itu emang bakal terjadi sih gitu, tapi nggak tahu kapan. Kita cuma punya probability-nya aja gitu, kayak misalnya tabel mortality atau tabel morbidity itu kan cuma sekumpulan probability, tapi belum tentu kejadian gitu. Kayak meninggal itu kejadian pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Kemudian 1, 2 itu betul ya. Dan yang 1 tuh lebih ke apakah kejadian diasuransikan itu akan terjadi, sebenarnya belum tentu gitu. Kenapa? Karena misalnya periode polisnya cuma setahun, ya belum tentu kejadian sih gitu. Tapi emang pasti meninggalnya entah kapan nggak tahu gitu. Kemudian ketiga, seberapa banyak perusahaan asuransi akan membayar jika kejadian yang diasuransikan itu terjadi gitu. Kemudian itu betul. Karena kalau ini lebih ke kontrak asuransi umum. Kalau asuransi jiwa itu lebih benefit udah ketahuan kan di awal. Tapi kalau asuransi umum, contohnya kayak kendaraan, kemudian misalnya ini gitu ya, itu kan kita nggak tahu tuh. Kita harus ada asesmen penilaian dulu berapa sih ruginya segala macam gitu. Jadi kita nggak tahu kapan, seberapa banyak kita bakal bayar gitu. Kemudian untuk poin 4 sama 5 itu nggak termasuk, karena kalau asumsi yang digunakan dalam perhitungan teknik kontrak asuransi itu sebenarnya udah masukkan pasti sih dari sisi aktuari gitu. Dia ada asumsi aktuari yang digunakan. Kalau misalnya poin 5, pengecualian terhadap terjadinya suatu kejadian diasuransikan itu kan udah jelas ya, ada bakal tertera di polis, jadi exclusion apa yang bakal dijamin dan yang tidak dijamin gitu. Jadi nomor 18 jawabannya yang B, 1, 2, dan 3 yang benar. Kemudian kalau PSAK 24 ini juga sedikit biasanya saja gitu tentang penyebab keuntungan sama kerugian aktuarial. Oke. Biasanya sih penyebab kerugian keuntungan aktuarial, bukan biasanya ya, dalam PSAK 18 itu ada beberapa. Yang pertama, faktor yang dinilai ternyata bakal lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan perkiraan semula, ada perputaran pekerja atau turnover karyawan, kemudian pensiun dini atau tingkat kematian atau kenaikan gaji. Kemudian selanjutnya adalah imbalan, biasanya karena inflasi gitu ya, dan biaya kesehatan. Nah, biaya kesehatan itu apa ya, tiap tahun tuh ada inflasinya. Inflasinya juga lumayan gitu. Nah, itu tuh bisa menyebabkan kerugian keuntungan aktuarial. Kemudian yang kedua adalah dampak perubahan estimasi. Jadi misalnya estimasi dari tahun sebelumnya sama sekarang beda nih. Mungkin ada perubahan segala macam, itu juga bisa. Kemudian yang ketiga, perubahan diskonto. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara hasil aktual aset program dan juga perkiraan hasil. Jadi ibaratnya tuh kayak estimasi versus dengan realisasi aset program. Gitu. Aset program itu maksudnya adalah aset yang akan kita diinvestasikan, yang diniatkan untuk membayar si imbalan wajar, imbalan
kerja itu. Jadi jawabannya soal nomor 19 adalah E1, 2, 3, dan 4. Kemudian lanjut di nomor 20. Nah, sebenarnya cukup bikin kaget juga sih dari periode November 21 ya kalau nggak salah, tiba-tiba muncul tuh PSAK 28 gitu. Padahal udah lama banget nggak keluar. Nah, kalau PSAK 28 itu lebih concern tentang asuransi kerugian atau asuransi umum. Di mana asuransi kerugian atau umum itu adalah jenis asuransi mengcover kerugian atas rusak hilang sebuah aset kayak misalnya mobil, motor, dan juga bisa gempa bumi itu masuk di asuransi. Oke. PSAK 28 juga sudah singkat sih bisa dirangkum juga gitu. Yang panjang itu PSAK 62 kalau nggak salah. Oke, ini ada jenis-jenis reas. Nah, reas itu seperti yang sudah disinggung sebelumnya adalah pengalihan risiko perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lainnya. Nah, kalau menurut PSAK 28 itu ada dua jenis reas, ada prospektif sama retroaktif. Bedanya di mana? Nah, bedanya adalah pembayaran klaimnya. Jadi kalau prospektif itu adalah pembayarannya timbul sebagai akibat peristiwa masa depan yang dipertanggungkan. Kalau retro itu masa lalu, bedanya di situ. Kemudian poin 1 kan pernyataannya ada di sini retroaktif adalah pembayaran yang akibat dari peristiwa masa lalu yang dipertanggungkan. Match ya, cocok. Kemudian nomor 15. Premi yang belum merupakan pendapatan adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Benar. Jadi ini lebih ke unearned income yang tadi disinggung di awal-awal bahwa preminya itu udah kita terima nih, tapi preminya nggak bisa kita akui sebagai pendapatan karena masa pengkafarannya masih jalan gitu. Kemudian poin 3. Kontrak jangka pendek adalah kontrak yang memberikan proteksi suatu periode passing dan memungkinkan asuransi untuk membatalkan kontrak atau menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak seperti penyesuaian jumlah premi atau penutupan yang diberikan. Jadi kontrak jangka pendek itu biasanya sih kurang dari 12 bulan atau bahkan 12 bulan aja, jadi kayak setahun. Tapi kalau udah masuk 5 tahun itu panjang. Kemudian di sini klaim bruto. Nah, klaim bruto itu adalah klaim yang jumlahnya telah disepakati dan termasuk biaya penyelesaian klaim yang kita bayarkan ke tertanggung. Jadi udah include, kalau misalnya tidak termasuk itu salah. Jadi nomor 20 jawabannya yang C 1, 2, sama 3. Oke, lanjut poin part 5. Ini mengenai lembar saham. Nah, yang unik dari soal ini adalah biasanya yang ditanya itu harga, tapi sekarang yang ditanya adalah berapa banyak lembar saham. Gitu. Oke, ditanya adalah berapa A. Berapa A itu adalah lembar saham. Berapa saham yang kita jual dan yang kita beli dan kita jual. Oke, jadi diketahui harga beli 750 per lembar. Kemudian terdapat pada saat kita beli saham ada komisi sebesar 1,5 lembar. Nah, kemudian diketahui juga harga jual sebesar B dan komisinya adalah 2,5 per lembar. Nah, kita tahu di sini entry penjualannya pada saat kita melakukan penjualan seperti apa. Kas di debit 776, saham di kredit yang itu menandakan bahwa aset kita berupa saham itu berkurang. Dan ada laba. Oh, ternyata pada saat kita menjual saham itu kita dapat untung nih gitu. Nah, ketika kita melakukan pembelian saham, intinya seperti ini. Jadi debit di saham itu menunjukkan aset kita yang berupa saham bertambah. Kemudian kita beli saham pakai kas nih secara tunai kredit. Nah, kan kita punya harga pada sekitar itu 750, tapi kita nggak tahu nih berapa lembar. Di situ dibilang berarti 750 gitu. Nah, ketika kita melakukan pembelian saham itu udah include tuh sama biaya komisi. Nah, komisi ini nih 1,5 lembar, berarti 1,5
debit kredit sama. Nah, terus kita lihat di sini entry jurnal penjualan saham. Nah, oh ternyata saham kita senilai ini loh, gitu, 489,60. Kita bisa cari tuh si A dari persamaan 480,960 sama dengan 790 tambah 1,5A. Ini kan bisa digabung ya. Jadi gini, ketemu di si A. Ketemu deh jawabannya. D, lebih dari 600, kurang dari atau sama dengan, ini jadi lebih dari 600 kurang dari atau sama dengan 490. Terus masih nyangkut sama soal info yang tadi nomor 22, kenaikan harga saham perusahaan listrik tersebut. Jadi kita pengen tahu berapa sih persentase naik harganya. Oke, jadi kita udah tahu banyaknya lembar itu 640. Ini entry jurnal penjualannya. Nah, harga saham awal ini segini. 480,960. Harga saham baru berapa? Ya kan bukan 776 ya teman-teman, tapi 776 ini adalah uang yang kita terima. Nah, untuk tahu berapa harga sahamnya, kita harus cari dulu. 776 dikurang 2,5 kali 60. Kenapa? Karena uang yang kita terima itu sebenarnya udah sama komisi gitu. Udah ikut komisi. Inilah harga saham 7.400. 2,5 dapat dari sini, kemudian 640 dapat dari sini. Ini harga saham baru, berarti kita tinggal cari aja tuh persentase berapa sih kenaikannya. 61%. Yang B, dia nggak nyampe 65%, tapi lebih dari 60. Ya, soal nomor 23. Ini juga sebenarnya sering keluar sih soal nomor 23, cuman bedanya disesuaikan momen, biasanya entah itu tahun baru, entah itu misalnya pemilu, atau biasanya puasa gitu ya, lebaran, biasanya kayak gitu sehingga beda jauh. Nah, tipe soalnya sama, cuma beda angkanya aja sama ceritanya. Nah, jadi di sini dari soal ini kita tulis dulu apa yang diketahui untuk memudahkan. Nah, kalau aku biasanya aku buatin kotak ini untuk memudahkan perhitungan. Jadi dari kotak ini dijelasin bahwa ternyata pada saat bulan selain Desember itu kita ngejual unit sebanyak 450. Sedangkan kalau bulan Desember itu 3 kali lipat, berarti kan 1.350. Terus net gain itu kita dapat bulan Mei 10.200.000 dan bulan Desember adalah 42 juta. Nah, UCM atau unit contribution margin kita belum tahu nih. Kalau bulan selain Desember, tapi pas Desember kita tahu 35.000. Terus biaya tetapnya bulan lain kita nggak tahu berapa, tapi di soal dikasih tahu meningkat 25%. Nah, biaya variabel itu tetap, maksudnya tetapnya itu adalah bulan selain Desember dan bulan Desember itu sama-sama 10.000 biaya variabel. Nah, untuk job soal ini kita butuh dua rumus ini. Jadi ada UCM, atau biasanya nyingkat UCM, unit contribution margin, yaitu unit price atau harga satuan dikurangi dengan unit variable, biaya variabel satuannya. Kalau total contribution margin itu udah dikalikan dengan unit yang kita produksi atau kita jual. Berarti unit price kali unit yang kita jual kan revenue. Terus unit variable unit cost dikalikan dengan unit itu total cost variable. Total variable cost. Nah, terus kita cari dulu yang bulan Desember. Kenapa? Karena inilah data yang lebih lengkap dibandingkan bulan lainnya. Jadi kita bisa cari dulu pertama unit price, karena kita tahu UCM-nya berapa sama unit variable-nya. Tinggal masuk ketemu si X atau unit price-nya 45.000. Nah, ini untuk nyari si fixed cost-nya dulu gitu. Total revenue kita bisa cari ketemu 60,75 total variable cost. Nah, ini untuk nyari total margin. Total margin adalah total revenue kurang total variable cost yang ini. Ketemu 47,25. Fixed cost-nya berapa nih? Kita nggak tahu. Tapi net gain kita tahu 42 juta. Net gain itu didapat dari total margin dikurangi dengan fixed cost. Kita bisa otak-atik nih dari sini. Ketemu si fixed cost-nya adalah 5.260. Nah, ingat bahwa pada bulan Desember itu
biaya tetapnya meningkat 25%. Kita bisa cari ini fixed cost-nya berapa pada sebulan lain. Berarti X kali 1,25 karena dia meningkat 1 plus 25% sama dengan 5.250. Berarti si X adalah 4,2 juta. Terus habis itu dari sini ngapain lagi ya, kita nyari si yang ditanya gitu, jadi price si bulan lain dengan cara yang sama gitu. Jadi kita tulis dulu total revenue 450 kali X, X-nya adalah unit price, kemudian total variable cost kita udah bisa dapat. Total marginnya it's okay, tulis aja begini 450 X kurang 4,5 juta. Fixed cost-nya kita tahu 4,2, net gain-nya 10,2. Nah, cara carinya sama persis. Jadi net gain sama dengan total margin kurang fixed cost. Terus masukin aja angkanya. Kalau yang cepat sih langsung pakai fungsi solve di kalkulator gitu, ketemu X adalah 42.000 gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, kurang dari atau sama dengan 45.000. Kemudian soal nomor 24. Nah, ini yang paling nyita waktu sih, soal nomor 24. Oke. Jadi pada saat kita melakukan apa ya namanya, alokasi biaya, itu ada dua metode, ada direct sama metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, kebetulan di A40 itu biasanya paling sering digunakan direct method. Metode langsung itu yang paling gampang, paling simpel sih gitu. Nah, di sini dikasih info bahwa alokasi biaya dia pengen mengalokasikan biaya dari departemen service ini ke production, di mana alokasi biayanya dihitung berdasarkan persentase direct cost dari masing-masing ke departemen produksi. Oke, yang ditanya adalah berapa biaya departemen service yang dialokasikan ke departemen revenue collection. Jadi kita tulis dulu yang diketahui, informasinya apa aja biar memudahkan. Nah, pertama kita ngitung dulu persentase dari alokasi biayanya. Di sini kan dibilang bahwa alokasi biaya berdasarkan persentase direct cost dari masing-masing ke departemen produksi. Direct cost apa sih gitu? Ini direct cost, biaya langsung yang ada di soal. Nah, kemudian alokasinya berdasarkan masing-masing departemen produksi. Nah, jadi rumusnya adalah biaya departemen A atau departemen yang akan dialokasikan dibagi dengan total biaya divisi si ini produksi yang akan dialokasikan. Berarti di sini 15/40. Kenapa? Karena 15 tambah 25. Gitu. Kalau ini berarti 25/40. 15/25. Nah, kemudian karena kita udah dapat persentasenya, udah deh kita tinggal kali-kaliin. Kayak misalnya gini, kita alokasi finance satu-satu dulu nih. Berarti 12 juta kali sama 37,5 dapat biaya UW, kemudian alokasi finance 12 juta untuk yang premium collection kali dengan 16,5. Begitu seterusnya, lanjut sama 4 juta. Nah, kalau yang ditanya adalah besarnya biaya departemen service yang dialokasikan ke departemen premium collection, kita ngitung ini aja. Tapi only yang dialokasikan. Berarti nggak dari atas, dari sini aja. 7,5 tambah 5 tambah 2,5. Dapat 15 juta. Gitu. Lanjut nomor 25 sama 26. Ini berdasarkan informasi. Ini juga sering sih keluar gitu ya. Cuman beda angka aja. Nah, kalau ini ditanya nilai capital charge. Nah, ini udah main rumus nih. Jadi pertama kita lihat dulu info yang ada capital surplus, operation expense, oke. Nah, kita bisa aja sih pakai rumusan capital charge langsung apa gitu. Cuma capital charge itu rumusnya adalah ini. Yang mana kita harus tahu residual income berapa. Sedangkan di info ini ada sih gitu ya. Kita bisa langsung cari aja. Nah, residual income adalah operating income kurang capital charge, di mana operating income adalah total revenue kurang operating expense kurang policy benefit. Nah, repotnya kita nggak ada nih informasi berapa sih operating income-nya gitu ya. Berarti kita harus cari dulu nih. Carinya dari mana gitu. Di sini, return on revenue. Kita bongkar soal ini, karena rumusnya adalah operating income bagi total revenue. Berarti 0,2 sama dengan di sini total revenue-nya kita nggak tahu berapa, kemudian di sini operating expense sama policy benefit itu ada, di sini informasinya kita tinggal masukin aja angkanya gitu. Ketemu si total revenue adalah 625.000.
Yang mana berarti si operating income ini berarti adalah 625 total revenue dikurangi dengan operating expense. Nah, operating expense policy benefit. Jadi 140 tambah 30 ketemu 500. Nah, inilah si operating income 125.000. Yang mana di sini kan tadi ditanya adalah berapa sih capital charge. Nah, capital charge itu kan rumusnya residual income kurang operating income. Ini ada 75.000 di informasi. Kemudian operating income kita dapat 125.000 ini kurang capital charge. Ketemu deh si capital charge-nya adalah 50.000. Nah, sebenarnya kalau udah masuk soal laki-laki itu emang lebih ke bongkar rumus gitu. Jadi hati-hati. Oke, terus lanjut di nomor 26. Nah, nomor 26 ini dia bilang bahwa terdapat penambahan biaya operasional 15% tanpa memengaruhi penjualan dan controllable investment. Tentukan nilai ROI. Nah, ROI itu adalah operating income bagi total revenue. Tapi di sini kan ada yang meningkat nih 15% gitu. Jadi kita otak-atik dulu pakai stepping dulu. Jadi kita tahu nih si siapa namanya 625.000 itu tadi adalah total revenue ya, total revenue. 625.000, kemudian dikurangi dengan 140.000. Pada bunyi adalah si operating expense-nya meningkat 15%. Dikurangi dengan policy benefit-nya. Ketemu operating income yang baru adalah 104.000. Nah, yang ditanya nilai ROI baru. Nah, ROI baru itu adalah kita harus tahu 100 ini bukan total revenue ya harusnya. Ini adalah si capital charge, Nah, berarti untuk nyari capital residual income, residual income harusnya. Capital charge itu adalah 50.000 tadi. Kemudian MRR ini adalah minimum required rate of return 11% di informasi soal ada. Kemudian, nah sebelumnya kan kita nggak tahu kan berapa. Jadi kita cari deh, ketemu hasilnya adalah 454. Tahu di sini. Gitu. Oke, ketemu ROI yang baru adalah 23%. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke bagian terakhirnya. Udah mau jam, udah berapa jam nih kita? 2 jam ada kali ya. Nah, kita lihat dulu sebentar. Lanjut 2728. Oke, ini mengenai segmen. Oke. Jadi di perusahaan itu ada produk konvensional dan juga produk syariah. Di mana total penjualan A, B, tapi totalnya 90.000, rasio kontribusi marginnya 50-35, margin segmen C dan 3.750, dan biaya tetap langsung D dan E. Pertanyaannya nomor 27, berapa A dan B? Oke. Kita lihat dulu di sini. Nah, rasio penjualan. Nah, ini menolong kita untuk menjawab berapa A sama B. Nah, margin segmen, nah ini rumus yang akan kita gunakan nanti, tapi kita akan jawab ini dulu. Kalau aku di sini ngejawab cari si syariah dulu, tapi teman-teman bisa juga sih cari si konvensionalnya terlebih dahulu dengan menggunakan perbandingan gitu. Nah, karena dia 1:5, di sini aku mau nyari syariah dulu, di mana syariahnya di sini adalah 1, di sini 6, 5. Berarti untuk syariah 1/6 kali 90.000, setotalnya ketemu 15.000 syariah. Nah, kalau konvensional, cara yang sama bisa 5/6 kali 90.000 atau 90.000 kurangin sama si syariah tadi. Karena kan dia A plus B nih. Ketemu 75. Nah, karena nanya selisih antara A dan B, berarti 75 kurang 15. Ketemu 60.000. Oke, kemudian si rumus-rumusnya akan kita gunakan di soal-soal selanjutnya. Lanjut. Nah,
berapa nilai F? F itu si ini, biaya tetap langsung. Nah, caranya akan agak rempong karena kita harus nyari satu persatu item yang ada gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu si variable cost atas syariah. Kenapa sih? Kita lihat dulu rumus yang ada di sini. Margin segment sama dengan total revenue kurang variable cost kurang direct fixed cost. Oke. Nah, kemudian bisa dong kita cari si dia tetap langsung si direct fixed cost berdasarkan margin segment. Kita dulu margin segment kita nggak tahu si C-nya berapa gitu kan. Nah, kita adalah nyari segmennya dulu nih. Terus habis itu total contribution margin adalah sales revenue kurang variable cost. Kita nggak tahu berapa variable cost-nya berapa. Kemudian rasio of total contribution margin sama dengan sales revenue kurang variable cost dibagi dengan variable cost. Pertama, kita akan cari variable cost. Cara carinya adalah dari sini, rasio contribution margin ini nih. Aku tandain pakai ini. Nah, sales revenue kurang variable cost dibagi dengan variable cost. Nanti 35% yang ini sama dengan 15.000 dapat dari sini dikurangi X variable cost. Nah, variable cost-nya si syariah. Sekarang kita cari direct fixed cost-nya syariah. Caranya, margin segment pakai ini. Kita tahu margin segment syariahnya 3.750, oke. Kita masukin angka total revenue 15.000, variable cost-nya ketemu ini, masukin ke sini. Ketemu direct fixed cost-nya adalah 1.500. Nah, sekarang kita cari si konvensional. Nah, benda di sini. Jadi konvensional itu pakai cara yang sama. Dia di sini rasio kontribusinya adalah 50%. Nah, berarti 75.000 kurang X per 75.000. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian lanjut mencari direct fixed cost dengan cara yang sama. Berarti 33.750 sama dengan si ini 75.000 dikurang ini variable cost per X. Ketemu direct fixed cost-nya ini. Nah, yang ditanya untuk si nomor 28 itu adalah ini di clear dulu. Ditanya adalah berapa nilai F. Berarti F yang ditambah ini kan. Nah, itu tadi kan ada nih si D-nya ini. D itu biaya tetap langsung. Si 3.750 sama 1.500. Udah deh, tinggal ditambah. Hasilnya sih 5.250. Ketemu C. Kemudian terus lanjut nomor 29. Nah, nomor 29 ini berdasarkan informasi ini. Ini juga sering puas sih nomor 29. Nah, di sini nomor 29 itu cerita dia. Jadi ada perusahaan ABC punya EPS sebesar 9,9 dan dia punya saingan yaitu DEF dengan nilai stockholders equity yang sama dengan perusahaan ABC. Tapi jumlah lembar saham biasanya itu setengah dari perusahaan ABC dan tidak punya preferred stock serta memiliki EPS yang 1,5 kali lipat dibandingkan perusahaan ABC. Ditanya nilai ROE antara ABC dan DEF isinya. Nah, sekarang kita list dulu nih yang diketahui apa. EPS ABC 9,9. Dia preferred stock-nya 1.500. Terus punya si common share outstanding-nya 5.000 dan stockholders equity-nya 300.000. Di mana DF itu 1,5 kali lipat EPS-nya dibanding ABC. Berarti 1,5 kali 9,9, 14,85. Gak punya preferred stock dan juga number of common share outstanding-nya setengah dari ABC. Berarti 5.000 bagi 2, setengah. Stockholders equity-nya jumlahnya sama, 300.000. Selisih ROE. ROE itu rumusnya adalah net income dibagi dengan shareholders equity. Nah, kemudian EPS itu rumusnya adalah net income kurang preferred stock bagi dengan number of common share outstanding. Terus kita mau cari apa? Kok harus tahu rumus si EPS segala sih gitu? Ya karena kita nggak tahu net income kedua perusahaan itu berapa. Jadi kita cari lewat EPS. Nah, kita cari nih, agak
ke bawah aku tanda ini. Nah, kita mencari si ABC dulu. ABC kita masukin angkanya 9,9 sama dengan X, net income, dikurangi dengan private stock 1.500 dibagi dengan 5.000. Yang mana nih? Ini. Ketemu 51.000. Ini adalah net income-nya. Terus kita bisa lanjut mencari FOE-nya. Berarti 51.000 dibagi dengan 300.000. Ketemu 0,17. Dengan cara yang sama, kita cari net income DEF. Berarti 14,85 sama dengan X kurang 0. Ini sudah sama 2,5. Si income-nya 37.125. Jadi kita bisa langsung mencari FOE-nya berapa. Ketemu ini sama ini. Berarti kita bisa langsung cari selisihnya 0,17 kurang 0,12375. Berarti kurang dari 5%, karena ini sekitar 4,62%, kurang dari 5%. Lanjut ke soal terakhir. Pakai informasi yang sama, tapi ternyata setelah dilakukan audit ditemukan bahwa adanya salah catat atas number of common share outstanding yang seharusnya adalah 5.500. Dan ternyata setelah dilihat-lihat, ternyata dampaknya hanya nilai EPS pada soal nomor 29 yang salah, sedangkan sisanya udah oke. Nah, kalau misalnya harga saham di satu lembar adalah 90, berapa nilai earning multiple berdasarkan data yang telah dikoreksi? Oke, berarti di sini kan kita tahu ya si EPS 9,9 itu salah, terus berapa dong gitu ya, kita hitung ulang gitu. Terus private stock-nya 1.500 dan number of commercial outstanding-nya bukan 5.000 gitu, melainkan 5.500. Kemudian stockholders equity-nya 300.000 dan stock price-nya harga sahamnya 90 dan net income-nya adalah 51.000. Ditanya adalah multiple earning. Multiple earning itu rumusnya adalah ini, PE ratio. Nah, pertama kita ngitung dulu nih EPS karena kita harus tahu EPS berapa untuk ngitung PE ratio. Nah, berarti dari data yang ada kita hitung 51.000 kurangi dengan 1.500 dibagi 5.500. Berarti EPS-nya adalah 9. Kemudian PE ratio berapa? Harga saham 90 tadi soal. Berarti sama EPS 9. Berarti PE ratio-nya adalah 10. Lebih dari 9 dan kurang dari EPS 10. Oke, untuk Desember sudah selesai semuanya 30 soal. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain gitu atau mungkin mau lanjut Agustus, tapi rasanya nggak bisa kalau yang sama Agustus karena lagi di luar rumah dan juga tempatnya bakal tutup jam 10 gitu. Mungkin Wulan, gimana Wulan? Mungkin teman-teman mau tanya atau gimana? Iya Kak, dari kakaknya udah selesai. Kalau dari penjelasan oke sih, udah selesai. Mungkin nanti materinya bakal di-share hari Minggu mungkin ya. Iya, oke. Mungkin aku izin ini ya Kak, untuk teman-teman semua. Jadi niatnya nanti untuk record materi ini kita akan untuk lebih awal ya Kak, kita akan kirimkan lewat email terlebih dahulu mengingat ujiannya juga Senin ya, Senin apa Selasa gitu. Dan mungkin bakal dikirim insya Allah malam ini kalau misalnya recordnya udah masuk ke email aku. Dan untuk pembahasannya juga bakalan ini sih Kak, paling kita upload kan di channel dari kakak, dari Spicy Cookies sama AID. Gitu aja sih Kak, mungkin dari aku. Oke, iya nanti teman-teman kayak ntar besok aduh lupa nih bahas apa ya kemarin gitu, bisa ditonton nanti di channelnya anak aku sama channel Kamis juga gitu. Jadi teman-teman gak usah worry gitu kalau misalnya kelupaan atau gimana gitu. Mungkin mau ditunggu sampai 21.15 kali ya, mungkin biasa kan kalau pertanyaan tuh tiba-tiba muncul kan kalau udahan gitu. Gimana Bulan? Kenapa Kak? Mungkin kita nunggu pertanyaan sampai 21.15 atau gimana? Oh ya, oke, boleh Kak, untuk 21.15 tunggu pertanyaan, kalau misalnya setelah itu baru diudahin aja kayak gitu. Oke, kita ditunggu 4 menit lagi ya guys.
udah 21.15 mungkin teman-teman udah pada mungkin ada yang ditanya. Udah 9.15 nih Kak. Mungkin karena nggak ada pertanyaan, boleh dari Kakak nutup aja. Oke, kalau gitu thank you teman-teman yang udah bertahan sampai 21.15. Makasih, semoga teman-teman yang mau ngambil ujian A40 kapanpun itu sekali jebol, sekali lulus gitu. Thank you teman-teman atas waktunya dan thank you juga anak aku yang mau collab sama aku. Gitu aja sih, ntar materinya dulu ya teman-teman. Thank you. Have a good night. Oke, kita juga mau ngucapin makasih ke Kak Nasya ya, Kakak Spicy Cookies yang udah mau kolaborasi bareng AID untuk bahas soal 40 nih Kak. Oke, bulan. Oke, oke, oke. Thank you semua. Mungkin bisa live kali ya teman-teman. Iya. Oke, thank you teman-teman. Maaf Kak Nasya.